Selanjutnya, bagi wali dari peserta munakosah angkatan 6 yang akan kami sebut namanya, mohon agar segera bersiap diri. Yang pertama adalah wali dari Ananda Ihsan Mujahid. Mohon agar segera naik ke panggung. Persiapan untuk yang kedua yaitu wali dari Ananda Inayah Soimatul Hidayah. Ya, lanjut yang kedua, wali dari Ananda Inayah Soimatul Hidayah. Yang ketiga, wali dari Ananda Aufika Nurul Aisyah. Mohon agar bersiap diri. Wali dari Ananda Aufika Nurul Aisyah, mohon agar naik ke panggung. Persiapan yang keempat yaitu wali dari Ananda Nurus Sofah Intan Surumbah. Cek. Ya, yang keempat wali dari Ananda Nurus Sofah Intan Surumbah, mohon agar bersiap diri. Yang selanjutnya adalah yang kelima, wali dari Ananda Nifamilia. Mohon agar segera bersiap diri. Wali dari Ananda Nifamilia, mohon untuk ke panggung. Persiapan yang selanjutnya yaitu wali dari Ananda Geisha Winoy Salsabila.
Wali dari Ananda Geisha Winoi Salsabila dipersilahkan. Yang selanjutnya, wali dari Ananda Novia Anindya Putri. Mohon agar bersiap diri. Wali dari Ananda Novia Anindya Putri dipersilahkan. Selanjutnya yaitu wali dari Ananda Senandung Nihaya. Mohon bersiap diri. Wali dari Ananda Senandung Nihaya dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah wali dari Ananda Fatia Az-Zahra. Mohon untuk bersiap diri. Dari Ananda Fatia Az-Zahra dipersilahkan. Selanjutnya persiapan bagi Wali Ananda Afrinda Maheswari Sartika. Wali dari Ananda Afrinda Maheswari Sartika dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah wali dari Ananda Virus Konita Aprilia. Selanjutnya persiapan bagi wali dari Ananda Talida Irfa Fatina. Kami ulangi, selanjutnya persiapan bagi wali dari Ananda Talida Irfa Fatina.
Wali dari Ananda Talida Irfa Fatina dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah Wali dari Ananda Maulana Aska Pratama. Mohon untuk bersiap diri. Persiapan yang selanjutnya yaitu Wali dari Ananda Dimas Excel Solabadi. Wali dari Ananda Dimas Axel Solabadi dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah Wali dari Ananda Nazril Al-Farizi. Persiapan yang selanjutnya yaitu Wali dari Ananda Akmal Surya Adi Nugroho. Cek. Kami ulangi persiapan yang selanjutnya yaitu Wali dari Ananda Akmal Surya Adi Nugroho. Untuk Asatidah SDIT Salman Al-Farisi, sekali lagi untuk para ustadz dan juga ustadzah dari SDIT Salman Al-Farisi, kami mohon untuk bisa segera memposisikan diri di ruang munakosyah karena habis sesi foto oleh para peserta munakosyah beserta dengan walinya, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kembali kami ulangi untuk seluruh asatidzah SDIT Salman Al-Farisi agar segera bisa memposisikan diri di ruang munakosyah karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama usai para peserta munakosyah. Terima kasih. Peserta yang selanjutnya adalah Wali dari Ananda Muhammad Narendra Dwi Ksatria.
Persiapan yang terakhir yaitu wali dari Ananda Edo Revika Afzelino untuk bersiap diri. Tak pernah menyerah dengan rintangan yang datang, terus maju ke depan untuk cerdaskan sang insan. Wali dari Ananda Edo Revika Afzelino dipersilahkan. Kesulitan siap menerjang, hanya satu tujuan, ciptakan insan gemilang. Keikhlasan membalut jiwa tanpa harap balas jasa, bahagia akan nyata jika tumbuh insan sempurna. Bagi seluruh asatidzah dipersilahkan untuk naik ke panggung. Sang pencerah hidupku, sungguh mulia dirimu. Iya, seluruh asatidzah SDIT Salman Al Farisi yang masih berada di luar, mohon untuk bisa segera memposisikan diri, segera naik ke atas panggung biar tidak terlalu lama. Monggo Ustadz Muhsin, Ustadz Huda yang mungkin masih di luar, Ustadz Rahayu, Ustadz Rahayu, belakang Ustadz Ilham bisa segera memposisikan juga, langsung naik. Doaku hanyalah untukmu, sang pencerah hidupku, sungguh mulia dirimu, wahai engkau tak pantas aku berbangga dengan diri yang lemah. Semua ilmu yang ada hanyalah darimu ya Allah, hanyalah darimu ya Allah. Tak pernah menyerah dengan rintangan yang datang, terus maju ke depan untuk cerdaskan sang insan.
cerdaskan sang insan. Meski halangan menghadang, kesulitan siap menerjang. Hanya satu tujuan, ciptakan insan gemilang. Keikhlasan membalut jiwa tanpa harap balas jasa. Bahagia akan nyata jika tumbuh insan sempurna. Doaku hanyalah untukmu, sang pencerah hidupku. Sungguh mulia dirimu, wahai engkau guruku. Tak pantas aku berbangga dengan diri yang lemah. Semua ilmu yang ada hanyalah darimu ya Allah. Doaku hanyalah untukmu, sang pencerah hidupku. Sungguh mulia dirimu, wahai engkau guruku. Tak pantas aku berbangga dengan diri yang lemah. Semua ilmu yang ada hanyalah darimu ya Allah. Hanyalah darimu ya Allah. Pernah menyerah dengan rintangan yang datang, terus maju ke depan untuk cerdaskan sang insan. Kami lanjutkan. Acara yang selanjutnya adalah testimoni dari wali murid yang akan diwakili oleh beliau Bapak Agung Prasetyo, wali dari Ananda Ihsan Mujahid. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Segenap asatidz SDIT Salman Al-Farisi, termasuk beliau Ustadz Muhsin selaku kepala sekolah, dan juga Ustadz Muhammad Salim Al-Hafidh, Bapak Ibu wali murid, peserta munakosah angkatan yang ke-6, para tamu undangan. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada detik ini masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terkira. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SDIT Salman Al-Farisi untuk menyaksikan putra-putri kita mengikuti munakosah angkatan yang ke-6, dan juga kenikmatan yang sungguh besar. Saya, panjenengan sekalian, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang insya Allah soleh dan soleha, anak-anak yang luar biasa, yang mana pada usia yang masih muda sudah bisa hafiz atau hafal. Ada yang juz 30, juz 30, 29, ada juga yang 27, 28, 29, 30. Ini sungguh kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu memiliki anak yang memiliki potensi luar biasa. Saya masih ingat dulu ketika saya hafal juz 30 itu, usia saya lulus kuliah, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan suatu aset yang sangat berharga bagi kita semua. Anak itu merupakan aset yang kelak akan menjadi investasi kita, baik di dunia maupun di akhirat terlebih. Ya, tolong Bapak Ibu jaga, didik mereka dengan baik agar menjadi anak yang soleh-solehah, yang kelak bisa memberikan syafaat kepada kita sehingga kita berkumpul di surga Allah kelak. Bapak Ibu panjenengan kan kepengen ya kita semua sekeluarga bisa berkumpul. Kemudian yang kedua, segenap asatidz yang telah mendidik putra-putri kami, terima kasih sekali. Kami hanya bisa mengaturkan jazakumullah khairan katsira, dan doa semoga panjenengan sekalian termasuk orang yang digolongkan terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan semoga kelak putra-putri kita juga termasuk ahli Qur'an. Bapak Ibu, saya di sini mewakili wali murid untuk memberikan testimoni. Ya, walaupun sebetulnya tentunya ada yang lebih pantas untuk memberikan ini, karena ini salah satu permintaan dari panitia, maka saya ya maulah, tidak apa-apa. Karena dulu sempat 2 kali saya diminta, kebetulan saya berhalangan tidak bisa. Kemudian ini merupakan yang ketiga kalinya saya juga dimintai tolong, alhamdulillah bisa. Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan putra saya ya. Alhamdulillah sekali saya bersyukur bisa hafal 4 juz ya. Yang pertama Bapak Ibu, yang ini sebetulnya paling penting, tanamkan kepada diri kita sebagai orang tua
untuk bisa memiliki anak yang ahli Al-Quran. Karena apa? Kelak Al-Quran itu bisa menjadikan syafaat bagi orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mengamalkannya. Tadi di lagu itu, di mana salah satu keutamaannya, kelak seorang anak yang dia itu ahli Al-Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya yang cahayanya itu lebih terang daripada matahari. Dan kita berharap semoga kelak kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga. Ini tanamkan dalam diri kita, sehingga ketika kita memiliki cita-cita anak memiliki ahli Al-Quran, tentunya dibarengi dengan usaha. Ya. Kita berusaha bagaimana anak kelak kita bisa menjadi anak yang soleh. Jangan hanya berhenti sampai di sini. Mungkin misalkan setelah lulus SDIT kita cari sekolah yang terbaik, yang mana sekolah itu juga bisa mewujudkan cita-cita yang kita impikan. Jadi pemilihan sekolah, lembaga pendidikan itu sangat mempengaruhi anak. Saya dulu SD sampai kuliah itu kebetulan sekolahnya di negeri. Jadi pelajaran agama itu sangat minim sekali. Bahkan saya juga kebetulan guru di negeri, sehingga pelajaran agama dalam satu pekan itu hanya 2 jam. 2 jam berarti seminggu sekali hanya ketemu. Bahkan ketika anak itu di sekolah negeri, yang namanya ujian praktek sekolah, praktek sholat itu banyak yang nggak bisa Bapak Ibu. Tolong ini kita juga memperhatikan tadi Pak Eko selaku Ketua Yayasan juga memberikan nasihat kepada kita, ya kita persiapkan anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu tanamkan cita-cita kita. Yang kedua adalah bagaimana kita juga memberikan pengertian kepada anak, agar anak kita itu juga mencintai Al-Quran juga. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Al-Quran kelak itu juga akan memberikan syafaat, ya, memberikan pertolongan di neraka, di akhirat, ya. Sehingga dengan syafaatnya, ya, semoga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Sehingga salah satunya Bapak Ibu, kita berusaha untuk membiasakan anak itu membaca Al-Quran, ya, sehari itu minimal jangan 1 kali 2 kali. Kebetulan saya mempraktekkan anak saya itu habis sholat subuh, kalau bisa jangan tidur, baca raketang sak lembar atau 1 muka, ya. Kemudian sholat asar setelah pulang dari masjid saya juga suruh membaca lagi, ya. Kemudian habis maghrib, jadi saya praktekkan 3 kali ini, ya minimal kalau tidak beberapa halaman minimal 1 lembar atau 1 muka. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang menjadi kebiasaan itu tidak berat, ringan, ya. Dan yang penting juga orang tua itu adalah teladan Bapak Ibu. Orang tua itu banyak melihat perilaku kita. Ketika kita menyuruh anak untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu kita kalau bisa jangan hanya menyuruh tok Bapak Ibu. Kita juga pegang Al-Quran, baca. Ketika saya menyuruh anak, saya sudah pegang, dia tidak bisa bantah. Ya. Saya saja mau kok kamu tidak mau gitu loh. Ya itu kita usahakan. Jadi seorang ayah ibu itu adalah teladan. Kalau bisa kita jangan hanya menyuruh, tapi kita juga memberi contoh. Itu sangat penting sekali, ya. Dan itu merupakan suatu tip yang saya pikir efektif, ya. Kalau panjenengan mungkin sibuk kerja, minimal sehari disempatkan kepada anak panjenengan itu mendampingi baca. Ya sehari dulu ketika dapat tugas dari ustazah itu ngapalkan, kamu menghafalkan 3 ayat seperti ini. Kebetulan dia malah 3 ayat mudah, saya bisa 5. Ya alhamdulillah, tidak apa-apa kalau bisa ditambah. Itu saya biasakan ya ketika ya subuh, kemudian asar, kemudian habis maghrib, ya. Kalau habis isya biasanya anak itu sudah capek dan ngantuk. Kemudian yang berikutnya kita juga harus membiasakan anak itu mendengarkan Al-Quran. Di rumah kita kalau bisa itu punya yang namanya MP3 atau MP4. HP kita isi dengan ngaji-ngaji. Jangan sampai ya kita itu lebih sering mendengarkan musik kepada anak. Alhamdulillah saya termasuk orang yang sudah berusaha untuk menghindari musik, dan saya tidak
suka mendengarkan musik. Karena ketika anak itu terbiasa mendengarkan musik, saya yakin dia akan lebih enjoy dengan musik daripada dengan Al-Quran. Karena apa? Ketika orang itu mendengarkan musik itu kan bawaannya, mungkin bisa membawa orang itu terlena, bahkan ikut berjoget bergoyang gitu loh. Jadi jangan biasakan anak mendengarkan musik, tapi biasakan mendengarkan Al-Quran di rumah ya. Kalau panjenengan punya mobil, itu biasakan juga ketika perjalanan juga nyetelnya Al-Quran, jangan nyetelnya musik. Dulu saya kadang juga nyetel musik, tapi alhamdulillah hampir sekarang itu sudah saya bisa hilangkan 100% kalau ketika perjalanan ya. Itu akan membuat anak menjadi terbiasa ya. Kemudian ketika anak itu terbiasa ya, tidak mendengarkan musik ya. Karena apa? Bagi saya musik dengan Al-Quran itu seperti minyak dan air. Pasti akan ada salah satu yang dominan. Ketika anak itu dominannya di musik, maka di Al-Quran lemah. Ketika anak itu kuat di Al-Quran, maka musiknya lemah ya. Ini kebalikannya ya. Maka jangan biasakan anak mendengarkan musik, tapi dengarkan Al-Quran. HP diisi dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang sudah saya praktekkan, tip ya, itu adalah membatasi anak untuk bermain HP Bapak Ibu. Karena jujur HP itu merupakan salah satu halangan terbesar, hambatan terbesar ketika anak itu menghafalkan Al-Quran. Karena kalau sudah pegang HP itu 1 jam 2 jam tidak kerasa dia. Bahkan lapar saja itu dia diempet ketika pegang HP main game. Dan itu tidak hanya 1-2, mungkin rata-rata anak pembawaannya seperti itu. Maaf, bahkan kadang orang tua pun juga seperti itu. Kalau sudah pegang HP itu ya dia enjoy, kemudian nyaman dan betah ya. Batasi anak bermain HP ya. Kebetulan yang sudah saya praktekkan ya, anak itu saya beri jatah main HP ya, karena dulu faktor pengaruh daring ya. Sebelum ada daring anak hampir tidak saya izinkan pegang HP. Tapi ketika ada daring dulu, waktu pandemi awal-awal, anak kan daring ya. Itu tidak mau anak harus pegang HP, buka HP. Lah ketika sudah mengerjakan tugas 12 mungkin, lihat yang namanya YouTube atau main game dan lain sebagainya, maka batasi. Yang sudah saya praktekkan itu hari Sabtu dan hari Ahad saja ya. Setelah itu usahakan jangan boleh. Kita buat kesepakatan dengan anak, sehingga anak itu tidak terlalu kecanduan dengan HP atau maniak dengan HP. Kalaupun pegang hari biasa ya sebentar langsung diminta ya. Dan semoga itu bisa nanti panjenengan praktekkan di rumah. Batasi anak ketika bermain HP. Kemudian juga yang penting terakhir Bapak Ibu ya, bagi saya yang namanya anak hafal Al-Quran ini merupakan prestasi Bapak Ibu. Ketika anak itu bisa ranking 1 saja kita senang bangga. Apalagi ketika anak bisa hafal Al-Quran juz 30 juz, itu bagi saya merupakan prestasi yang lebih besar dari sekedar ranking 1 akademik. Betul itu. Karena ketika dia ranking 1, ranking 2 itu manfaatnya hanya di dunia saja. Tapi ketika dia hafal Al-Quran manfaatnya di akhirat ya. Di mana kenikmatan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka juga beri penghargaan, beri hadiah. Ketika anak sudah berhasil hafal ya, mungkin nambah 1 surat saja ya, kasih uang jajan misalkan 5.000 atau 10.000. Dulu saya ketika anak itu ya menghafalkan juz 29 atau juz ya 28, saya beri tiap surat 10.000. 10.000 anak senangnya bukan main, hanya 10.000, tapi anak senang dan dia lebih bersemangat. Atau hafal 1 juz nanti dijak makan keluar gitu loh. Seperti habis acara seperti ini, entah nanti berapa hari kemudian diajak makan keluar. Walaupun mungkin selain setelah berhasil seperti ini, panjenengan sudah pernah ngajak beliau anak-anak makan keluar. Tapi kalau dikasih dengan ini merupakan hadiah ya, prestasi kamu bisa menghafalkan ini, saya yakin ini lebih bisa menambah semangatnya anak dalam menghafal Al-Quran. Kemudian ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan pesan dan kesan ya. Acara munakosah ini saya sangat senang ya. Saya sangat berterima kasih kepada ya segenap asatidz ya,
SDIT Salman Al Farisi yang sudah menyediakan acara sedemikian hebat, sedemikian rupa ya. Walaupun segala sesuatu itu tentu ada kekurangan. Hanya saja Ustadz-ustadzah kalau diperkenankan saya usul ya, selain diberi samir dan juga syahadah ya, itu juga kalau bisa yang berprestasi dibelikan Al-Quran ya. Jadi ketika dia menerima Al-Quran ya, oh ini nanti hadiah kamu, kemudian dia bisa membaca, itu juga bisa menjadi amal jariah dari ustadz, ustadzah atau pihak sekolah. Saya dulu pernah ketika saya menyelesaikan TPA jilid 1 sampai 6, kemudian saya masuk ke jilid Al-Quran, itu diberi Al-Quran, senang sekali betul. Bahkan saya ingat sampai sekarang. Jadi tolong ya, jangan hanya seperti ini, beri dia hadiah biar menimbulkan kesan kepada anak, agar anak semakin cinta Al-Quran, sehingga ketika panjenengan beri Al-Quran, kemudian nanti ada orang tua mengingatkan, loh kamu kan sudah diberi Al-Quran oleh ustadz, masa enggak pernah kamu baca gitu loh. Dibaca dong gitu, biar yang ngasih manfaat dapat pahala, kamu juga bacanya dapat pahala, biar anak lebih semangat. Walaupun mungkin tidak satu-satu, mungkin terserah ustadz-ustadzah bagaimana mensiasati sehingga tidak banyak menimbulkan pengeluaran untuk yayasan atau sekolah, entah yang tiap tingkat satu atau bagaimana, monggo terserah. Yang penting biar itu menimbulkan kesan kebanggaan dan kesenangan kepada anak. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan ya berkaitan dengan testimoni. Sekali lagi ya saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada ustadz-ustadzah yang telah mendidik, membimbing putra-putri kami ya sampai ya sejauh ini ya. Terima kasih sekali, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang lebih baik dan lebih berlipat kepada ustadz-ustadzah. Kemudian yang terakhir saya minta ya maaf apabila di dalam penyampaian testimoni ini ada kata-kata yang salah, kurang berkenan di hati panjenengan sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Agung Prasetyo kami haturkan banyak terima kasih. Selanjutnya acara yang terakhir adalah Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Salim Al-Hafidh alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, thumma awrasnal kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Wa qala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Ustadz Muhsin yang terhormat, ayah bunda, wali santri, wali murid, anak-anak yang hari ini lolos ujian munakosyah yang berbahagia, dan adik-adik anak-anak ustadz sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Ya, nikmat sehat yang hari ini nikmat sehat itu sangat mahal sekali ya. Allah masih memberikan kita nikmat sempat sehingga dapat berkumpul dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Allah juga masih memberikan kita nikmat Islam dan iman yang tentunya dengan nikmat tersebut kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan kami datang ke lokasi, dan sedianya
awalnya yang diminta untuk menyampaikan mau'idhah adalah Ustadz Ahmad Mifdal Mutahar LC MSI. Beliau selaku Direktur Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Boyolali. Adapun karena beliau berhalangan, akhirnya mengutus kami selaku santrinya. Sebenarnya saya sendiri sebagai santri sebenarnya masih, ya maksudnya kami dibanding beliau gitu ya. Awalnya beliau yang dijadwalkan untuk bisa mengisi di SDIT Salman Al-Farisi. Qadarullah beliau ada acara dan digantikan oleh kami. Maka sebenarnya tidak pantas untuk banyak memberikan mau'idhah ataupun nasihat. Tentunya ayah bunda lebih berpengalaman dalam mendidik putra-putri. Adapun kami sebagai pengajar pun juga masih dalam taraf belajar bagaimana cara mendidik anak-anak dalam hal Al-Quran begitu. Namun ada satu hadis yang menarik begitu ya. Tadi jargonnya gimana anak-anak yang mahkota tadi gimana Ustazah? Menjadi hafiz-hafizah mahkota indah untuk orang tua di surga. Ini cocok sekali dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu ilaihi yaumal qiyamati tajan dawuhu ahsanu min dawi syamsi." Au kama qala. Jadi barang siapa man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila fihi dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya Allah akan memakaikan orang tuanya pada hari kiamat dengan mahkota dari cahaya, yang cahaya itu lebih indah, lebih terang daripada cahaya matahari. Ya, ini relate sekali, masya Allah ya. Tadi ketika anak-anak mengucapkan jargon itu, Ustaz langsung teringat hadis itu, masya Allah. Jadi semua kita ayah bunda asatidzah sekalian punya peran dalam pendidikan Al-Quran. Kita mungkin nggak bisa hafal Al-Quran ayah bunda, mungkin agak terlambat untuk menghafal Al-Quran, tapi kita punya peran andil yang besar dalam apa? Meneruskan visi Al-Quran itu kepada anak-anak. Begitu. Mungkin kita baru sadar di usia sekarang tentang pentingnya Al-Quran, tapi kita punya pewaris abadi yaitu anak-anak kita, maka kita titipkan visi misi itu, visi misi Al-Quran kepada anak kita. Kita ajarkan Al-Quran, kita arahkan anak-anak ke pendidikan Al-Quran. Maka insya Allah kita akan termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tur ayat 22. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu wattaba'athum, dan orang-orang yang beriman, maka kelak pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala kami akan kumpulkan mereka. Ya. Orang-orang beriman pada hari kiamat di surganya Allah akan dikumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Disebabkan apa? Disebabkan satu, biimanin alhaqna bihim, karena keimanan mereka yang diikuti oleh anak cucu mereka. Jadi misalkan kita sekarang punya keimanan yang masya Allah luar biasa terhadap Allah dan Al-Quran, tentunya kita titipkan iman itu kepada anak kita, kita titipkan tauhid itu kepada anak kita, maka dengan sebab itulah Allah akan kumpulkan kita berkeluarga kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda asatidzah sekalian, setiap kita punya peran dalam pendidikan Al-Quran. Apa yang bisa kita ambil, apa yang kita bisa lakukan, maka ya, maksimalkan di
peran-peran tersebut. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir mungkin yang bisa kami titipkan begitu ya. Al-Qur'an itu sepertiganya berisi dengan kisah begitu ya. Dalam surah Yusuf Allah taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka, maksudnya kisah-kisah umat terdahulu, ibratun, pelajaran, ibrah liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maka kalaulah Al-Qur'an itu diturunkan dengan gaya bahasa bercerita, dan umat Rasulullah itu dan khususnya kita manusia hari ini tuh suka dengan cerita, dengan kisah itu kita suka banget. Apalagi anak-anak. Karena ini kalau diajak cerita, ngobrol, ceritalah, itu mesti senang. Kami saja juga ketika di pesantren, kami khususnya megang anak-anak SMP SMA gitu ya, levelnya SMP SMA, diajak ngobrol, diajak ngaji sama diajak ngobrol tuh senengan, betah diajak ngobrol daripada diajak ngaji gitu. Jadi di halaqah itu ya harus ada, ya kita sediakan waktu untuk cerita. Maka pesan yang ingin kami sampaikan, coba kita tidak harus menjadi paham tafsir Al-Quran untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan Al-Quran. Cukup satu, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, bacakan kepada mereka sirah Nabi Muhammad SAW. Karena di sirah Nabi itu adalah aplikasi ataupun implementasi dari Al-Quran itu sendiri. Dari beliau diutus menjadi Nabi, turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Quran pertama kali turun dan langsung diperhatikan oleh Rasulullah, terus sampai 23 tahun Rasulullah wafat. Maka rentang masa 23 tahun terangkum dalam sirah Nabi, sirah nabawiyah, itulah Al-Quran. Praktek dari Al-Quran itu sendiri kita bacakan kepada anak-anak, kita sampaikan kepada putra-putri kita ajak ngobrol sambil jalan, sambil ngobrol. Ya, Mas, misalkan tahu nggak wahyu pertama bunyinya gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Perintahnya apa? Perintah membaca. Jadi kita sebagai seorang muslim harus gemar baca. Kita harus bisa membaca kondisi dan lain sebagainya. Betapa Islam memandang tinggi sekali ilmu pengetahuan. Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Di situ nanti kita juga akan temukan tokoh-tokoh luar biasa dalam Islam yang bukan dongeng dan itu pernah hidup di muka bumi. Kita akan temukan panglima termuda kaum muslimin, Usamah bin Zaid, di usia 17 menjadi panglima membebaskan ya, Romawi, melawan Romawi. Kita bisa kasih tahu ke anak-anak, kalau menjadi seorang muslim gitu ya, itu harus punya visi misi yang besar. Kita juga harus dan seterusnya. Intinya bagaimana dengan gaya bahasa masing-masing menyampaikan nilai-nilai kebaikan Al-Quran dengan gaya bercerita. Modalnya satu, cuma baca sirah nabawiyah gitu. Mungkin nanti yayasan bisa bikin program kajian untuk wali murid tentang sirah begitu ya. Bagaimana bisa diambil sari-sari tentang Al-Quran itu. Bagaimana Abdullah bin Abbas, masih muda belia, menjadi ahli tafsirnya para sahabat ya. Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas baru umurnya belasan tahun, tapi bisa menjadi ulamanya para sahabat. Nah, kita nggak temukan itu di terjemahan Al-Quran, nggak kita temukan, tapi kita bisa temukan di sirah nabawiyah. Jadi mungkin jadi referensi nih bagi setiap keluarga harus punya kitab sirah nabawiyah atau buku. Sudah banyak terjemahannya, sudah banyak dan mudah sekali didapatkan sirah nabawiyah itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami berikutnya lanjut doa ya. Ayah bunda, adik-adik, anak-anak semoga anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ya acara munaqasyah kita, acara walimah kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap doa sempurna ya. Kita khusyuk, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk keberkahan dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma ya Allah, jadikan Al-Quran musim semi di dalam hati kami. Jadikan Al-Quran sebagai penghilang gundah gulana kami. Jadikan Al-Quran sebagai penerang hidup kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana lil Qur'ani hafadhah wa ila ladhidhi khitabihi mustami'in wa li awamirihi wa nawahihi khadi'in wa inna khatmihi minal faizin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, murid-murid kami sebagai ahlul Quran, ahlu Quran, keluargamu dan orang-orang yang kau khususkan ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang tunduk terhadap perintah-perintahnya. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sukses ketika menghatamkannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan dengan doa Khatmil Quran yang akan dilantunkan oleh peserta Munaqosyah Angkatan 6 SDIT Salman Al-Farisi. Kepada para peserta dipersilahkan.
tak pernah menyerah dengan rintangan yang datang, terus maju ke depan untuk cerdaskan sang insan. Meski halangan menghadang, kesulitan siap menerjang, hanya satu tujuan, ciptakan insan gemilang. Keikhlasan membalut jiwa tanpa harap balas jasa, bahagiakan nyata jika tumbuh insan Kami haturkan sempurna. terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan haflah munakasyah angkatan 6 SDIT Salman Al Farisi tahun ajaran 2021-2022 kali ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian rangkaian kegiatan Haflah Munaqosyah Angkatan 6 SDIT Salman Al Farisi tahun ajaran 2021-2022 pada hari ini. Kami sebagai pembawa acara dan mewakili seluruh panitia pelaksana Munaqosyah Angkatan 6 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran serta partisipasi hadirin semua. Dan apabila ada tutur kata atau tingkah laku kami yang kiranya kurang berkenan di hati hadirin semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dimohon untuk meninggalkan ruangan bagi yang mau pulang. Doaku